Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ekstra Lukis sama Ustazah Dia, Ustazah Nur dan Ustazah Ima. Sesuai janjinya Ustazah Dia tadi, kita akan membahas beberapa lukisan yang sudah terkirim. Mungkin agak lambat kirimnya Ustazah Dia ya, karena saya tunggu untuk yang masuk di Ustazah Dia belum ada, hanya ada beberapa ini. Jadi kita lihat nanti untuk kedepannya kalian bisa mencontoh yang sudah jadi. Yang pertama ini adalah dari Mbak Kansa, kelas 6 anak-anak. Nah, lukisan dari Mbak Kansa sangat bagus ya. Kita lihat dari benda atau bentuk yang dibuat dari Mbak Kansa. Di sini benda yang jauh atau lukisannya jauh dari pohon atau yang lainnya itu sudah nampak. Jadi Mbak Kansa sudah bisa membedakan jauh dan dekatnya dari benda yang akan dilukis. Sudah bagus. Lihat rumput yang di depan sama pohon yang terlihat jauh, di belakangnya burung itu sudah bagus. Selanjutnya kita lihat dari pembuatan sentuhan baru seperti yang dicontohkan Ustazah Dia kemarin, yaitu membuat burung. Mbak Kansa sudah membuat sentuhan yang baru, yaitu menambahkan jambulnya di bagian kepalanya burung dan sentuhan baru di sayap. Tidak apa-apa ini anak-anak, ini menunjukkan karakter sampean sudah muncul. Sekarang kita lihat dari keseluruhan ya. Jadi semuanya itu sudah ada bentuk-bentuk yang penuh. Jadi ruang yang kosong hanya sedikit sekali, mungkin di dalam langit itu ya, tapi Mbak Kansa sudah bisa menorehkan langit itu. Tapi untuk yang lainnya bentuk-bentuk sudah masuk dan penuh. Pada lukisan yang dibuat dalam unsur bentuk ini atau benda ini, perbaikan buat Mbak Kansa dan teman-teman yang lain. Kalau membuat bentuk, kita buat diharapkan bentuk yang berbeda teman-teman. Jadi kalau membuat pohon, lihat tuan yang di atas itu harus berbeda dengan rumput yang kita buat. Kenapa harus berbeda? Agar yang menikmati lukisan itu terlihat asik lukisannya. Kalau misalkan kita buat sama, nanti akan timbul kebosanan, padahal lukisannya bagus. Nah, itu fungsinya. Sekarang kita lihat dari segi warnanya. Nah, dari segi warna ini Mbak Kansa sudah bagus degradasinya. Kita lihat degradasinya sudah halus. Dari langit yang nampak itu pembauran warna sudah sangat bagus, pencampurannya sudah bagus sekali. Untuk tanahnya juga bagus, namun untuk yang bagian hitam itu lebih baik nanti pencampurannya agak ditebelin dengan warna coklat yang agak tua ya pemilihannya. Untuk yang bawah juga sudah bagus. Perbaikan untuk pengambilan warna pada daun. Sekali lagi saya tadi tekankan pengambilan warna pada daun. Teman-teman kalau sudah suka warna itu pasti akan menggunakan warna itu terus, padahal krayonmu itu banyak warna teman-teman. Jadi Ustazah Dia sarankan kalau sudah yang namanya daun di atas itu sudah pakai warna hijau, nah lebih baik yang di bawahnya berbeda warna dan yang lainnya juga berbeda warna. Jadi penuh dengan warna. Kalau kita sudah bisa bermain warna, maka akan timbul yang namanya lukisan yang indah. Jadi itu Mbak Kansa, masukannya Ustazah Dia seperti itu. Insya Allah kedepannya lebih baik. Terima kasih. Sekarang kita lihat dari lukisan yang kedua, yaitu Mbak Farah kelas 3. Nah, kalian sudah bisa membedakan dari lukisan yang pertama punya Mbak Kansa sama yang Farah kelas 3. Untuk benda yang jauh dan dekat, Mbak Farah belajar lagi ya. Terlihat dari rumput yang di depan itu sama kelapa yang di tengah. Nah, sama pohon yang di belakang itu perlu diperbarui lagi ya. Untuk bentuknya sudah bagus, jadi karakternya Farah sudah keluar. Nah, kita lihat bentuk burungnya berbeda kan dengan Kansa tadi, dan juga berbeda lagi buat Ustazah Dia. Itu adalah karakter sampean. Untuk burung yang dibuat Farah, ini burungnya lucu ya. Kalau yang tadi Mbak Kansa burungnya kelihatan anggun, tidak apa-apa, karena itu karakter setiap pelukis memang berbeda-beda. Untuk pembuatan bentuknya sudah bagus juga. Farah sudah bisa memberikan yaitu penempatan bentuk benda pada bagian yang kosong. Kalau yang di langit dia sudah membentuk langitnya, sudah diubah beberapa bentuknya. Masukan buat Mbak Farah yaitu pada degradasi warna ya nak. Nanti bisa dilihat pada lukisannya Mbak Kansa tadi, pembuatan degradasi warna yang sudah halus. Jadi tidak terlihat batasan untuk pembauran warnanya. Nah, itu masukan dari Ustazah Dia ya Farah. Tetap semangat dan Ustazah Dia ucapkan terima kasih.
Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita lihat seperti ini, yaitu lukisannya dari Mbak Jasmine kelas 6 juga, temannya Mbak Kansa. Nah, Mbak Jasmine ini lihat lukisannya. Nah, terlihat kan karakternya sudah muncul, bagus juga seperti teman-teman yang lain. Burungnya pasti berbeda kan? Nah teman-teman, tidak apa-apa. Memang kalau kita sama membuat burungnya dengan cara itu, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Karena apa? Karena setiap anak punya karakter sendiri. Di sini Mbak Yasmin sudah bisa membuat bentuk-bentuk baru dan berbeda dari Ustazah Dia contohkan. Di belakang sudah ada langit. Nah, Mbak Yasmin sudah berubah. Langit itu tidak hanya harus biru teman-teman, bisa yang lain warnanya. Untuk penempatan langit juga kalian lihat di situ ada biru dan ada pelangi yang muncul di saat matahari terbit sedikit. Nah, itu namanya pembuatan pembauran warna plus bentuknya sudah bagus. Degradasi yang dibuat pada lukisannya Mbak Yasmin sudah halus, jadi tidak ada batas antara warna yang satu dengan yang lain. Nah, kalian harus berani dengan warna anak-anak. Antara bentuk yang satu dengan bentuk yang lain harus berbeda. Kalian lihat di atas langit itu biru. Nah, Mbak Yasmin sudah berani untuk membedakan dari langit yang berwarna pink dan rumputnya hijau serta yang namanya ranting atau pohonnya sudah coklat. Masukkan saja sedikit buat Mbak Yasmin, yaitu penempatan warna pada semak-semak kecil yang terdapat pada rumputnya. Usahakan warnanya berbeda dari rumput yang ada. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi 3 lukisan yang sudah kita bahas dan kita ulas bersama-sama apa kekurangannya dan kelebihannya. Kalian bisa belajar dari teman-teman yang sudah menyelesaikan lukisan tersebut. Apa ya tadi kita simpulkan, yaitu yang pertama penempatan dari segi benda yang terlihat jauh dan terlihat dekat. Pemberian warna pada unsur dari warna terang dan warna gelap, serta pengambilan warna yang harus berbeda dengan bentuk dari daerah. Baik teman-teman, kita ucapkan terima kasih dari ketiga teman tadi yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Beri aplaus untuk mereka dan Ustazah Dia ucapkan terima kasih buat Kansa, buat Farah, dan buat Mbak Yasmin serta teman-temanku yang lain. Ditunggu ya hasilnya. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.